warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, selamat datang dan selamat bertemu dengan saya, Haji Amir Zunu, dalam perkuliahan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Topik yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini adalah tentang lembaga keuangan itu sendiri. Jadi ini pertemuan pertama kita di dalam tahun 2023 ini. Pokok bahasan ialah kita akan membahas konsep dasar daripada lembaga keuangan. Kemudian turunannya kita akan melihat kembali lagi tentang lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Secara umum lembaga keuangan itu adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah kegiatannya hanya menghimpun dana, atau mungkin hanya menyalurkan dana, atau bisa juga menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan ini di Indonesia itu dalam prakteknya lembaga keuangan ini digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan yang kedua adalah lembaga keuangan lainnya, atau biasanya disebut dengan lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan non-bank. Untuk lebih jelasnya, kedua kelompok lembaga keuangan tersebut dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Di sini terlihat dari gambar ini bahwa lembaga keuangan ini dibagi atas yang pertama adalah lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bank itu sendiri dikelompokkan atau terdiri dari bank sentral, kemudian bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara penggolongan yang kedua yaitu lembaga keuangan lainnya, ini yang pertama adalah pasar modal, kemudian pasar uang dan valuta asing, kemudian koperasi simpan pinjam, kemudian usaha pegadaian, kemudian leasing, kemudian asuransi, lalu ada anjak piutang, kemudian modal ventura, dana pensiun, dan kartu kredit. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah pembagian lembaga keuangan, dua kelompok lembaga keuangan yang kita kenal di Indonesia, yaitu digolongkan atas lembaga keuangan bank, kemudian juga dengan lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan, atau biasanya disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank. Saudara-saudara sekalian, mari kita coba melihat yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank, atau kita sebut saja bank, merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dan memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan memberikan pinjaman dana. Jelas bahwa kegiatan operasional bank di dalam menghimpun dana dan memberikan pinjaman dana membutuhkan pelengkap-pelengkap administrasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi
jasa-jasa yang akan dikerjakan atas kegiatan menghimpun dana dan juga memberikan pinjaman inilah yang kita sebut dengan jasa-jasa keuangan. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam prakteknya lembaga keuangan bank terdiri dari 3 kelompok. Jadi lembaga keuangan bank ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah bank sentral, kemudian yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Saudara-saudara sekalian, bank sentral di Indonesia ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Biasanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan juga di dunia perbankan. Dengan kata lain, bahwa nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada pihak pemerintah dan lembaga perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Memang nilai rupiah ini dalam kegiatan perekonomian memang harus tetap stabil. Kenapa? Karena akan memberikan 2 kemungkinan, yaitu yang pertama bahwa bisa juga terjadi inflasi atau bisa juga terjadi deflasi kalau misalnya tidak kita jaga kestabilannya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka bank sentral ini mempunyai tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Saudara-saudara sekalian, mari kita beralih ke kelompok yang kedua, yaitu bank umum. Jadi tadi pertama bank sentral, yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini adalah bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil. Bank umum ini dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama adalah bank umum devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Sementara bank umum non devisa yang kedua, bank umum non devisa adalah bank umum yang melaksanakan jasa-jasa keuangan dalam negeri. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat pembagian yang ketiga, yaitu bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi tadi bank umum ini terdiri dari bank sentral, kemudian bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank perkreditan rakyat ini berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika kita mau bandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank perkreditan rakyat. Misalnya pembukaan rekening giro atau ikut clearing. Clearing ini adalah kegiatan hutang piutang antar bank. Jadi bank perkreditan rakyat itu dilarang oleh Bank Indonesia untuk membuka rekening giro, kemudian juga ikut clearing. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang berikut kita coba melihat lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan
atau biasanya juga disebut dengan lembaga non-bank. Lembaga keuangan lainnya adalah lembaga yang kegiatannya lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, seperti penyaluran dana atau penghimpunan dana, walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan kedua-duanya. Jadi pada dasarnya dia hanya melakukan kegiatan penyaluran dana, itu lembaga keuangan lainnya ini melakukan penyaluran dana, atau bisa juga hanya melakukan kegiatan penghimpunan dana, tetapi ada juga yang melakukan kedua-duanya. Kemudian saudara-saudara, masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, jadi jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal ini adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana yang dalam istilahnya disebut dengan emiten dengan para penanam modal atau investor. Dalam pasar modal ini yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah pasar uang dan valutasi. Pasar uang dan falas adalah pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Perbedaannya dengan pasar modal ialah modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek, sedangkan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang, transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronik, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Sedangkan di dalam pasar modal itu nasabah bisa bertemu di dalam pasar. Kemudian saudara sekalian, jenis yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Kita semua tahu koperasi adalah kegiatan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan juga masyarakat secara umum. Saat ini koperasi sudah berkembang sangat luas, bahkan sampai di pelosok-pelosok tanah air. Saudara-saudara sekalian, kemudian jenis lembaga keuangan lainnya yang keempat adalah perum pegadaian. Lembaga perum pegadaian ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan dari barang itu sendiri. Nilai jaminan inilah yang ditetapkan menjadi jumlah pinjaman kepada nasabah. Jenis yang kelima adalah perusahaan sewa guna usaha yang biasa disebut dengan leasing. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing adalah perusahaan yang bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Contoh misalnya, jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing. Pembiayaan oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Terus sekalian, kemudian jenis lembaga keuangan lainnya yang keenam adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah dikenakan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dari perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena risiko seperti yang telah diperjanjikan. Usaha asuransi ini, saudara-saudara, merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dan klaim yang diterimanya. Perusahaan asuransi dibagi ke dalam beberapa jenis seperti asuransi kredit, kemudian juga asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, asuransi kecelakaan, dan jenis-jenis lainnya. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke jenis lembaga keuangan lainnya yang ketujuh adalah perusahaan anjak piutang atau factoring. Perusahaan anjak piutang atau factoring adalah perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Usaha ini memang relatif baru di Indonesia, dan kegiatan utama dari perusahaan anjak piutang adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan hutangnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini merupakan fee yang telah disepakati bersama atau keuntungan dari harga jual dengan hasil penagihan yang dilakukan. Jenis yang berikut dari lembaga keuangan lainnya, jenis ke-8 adalah modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya. Saudara-saudari mahasiswa, jenis yang ke-9 yaitu dana pensiun. Dana pensiun ini merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan, pemberi kerja, atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau juga perusahaan-perusahaan lainnya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah kartu plastik. Kartu plastik atau lebih dikenal dengan nama uang plastik atau kartu kredit. Kartu plastik ini digunakan sebagai pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu dapat dilakukan oleh bank atau lembaga non-bank lainnya atau juga lembaga pembiayaan. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, perbedaan yang dapat kita tarik antara dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya ialah bahwa lembaga keuangan bank kita lihat dari ragam produk yang ditawarkannya. Kegiatan utama pihak perbankan di samping menyalurkan dana juga menghimpun dana, sedangkan lembaga keuangan lainnya lebih diarahkan kepada penyaluran dana saja. Namun demikian, ada hal yang sama di antara kedua lembaga ini,
yaitu dalam hal menentukan harga yang harus dibayar atau dibeli oleh nasabahnya. Penentuan harga yang harus dibayar atau harga jual dananya ditentukan dalam suatu tingkat suku bunga, kecuali bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kesimpulannya, bahwa fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, atau simpanan deposito, atau juga bentuk simpanan-simpanan lainnya. Begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjamkan uang di lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Untuk lebih jelasnya kita melihat peranan lembaga keuangan sebagai perantara keuangan dapat terlihat dalam gambar berikut. Di sini kita lihat bahwa lembaga keuangan, dalam hal ini adalah lembaga keuangan bank, berdiri pada posisi atau peran yang sangat menentukan. Kenapa? Karena untuk menjalankan aktivitasnya, lembaga ini harus membeli dana dari masyarakat yang untuk sementara belum memanfaatkan atau menggunakan dananya. Lah, bank melakukan pembelian terhadap dana dari masyarakat ini dalam bentuk giro, kemudian juga tabungan, juga dalam bentuk deposito. Dana ini dikelola oleh bank, kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Dari ringkasan gambar ini kita bisa dapat melihat bahwa hubungan yang sangat erat di mana pihak perbankan memegang peranan yang penting untuk memanfaatkan dana yang belum dipakai oleh pemiliknya dan juga memberikan atau menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan.